gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Yang kami hormati Ketua Himpaudi Rabbana wa anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa inna rahmatan rabbana sigur wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin. Rabbana la tu'akhidhna bima akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana kafirin. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Bika subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Andes Insinyur Mulyadi Ihsan MT. Yang terhormat Pak Yani Mulyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan yang berbaik ini, serta salawat dan salam mari kita selalu tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya dia yang lahir nanti. Pertama-tama kami dari PT Tirta Investama Kabupaten Tanggamus atau yang biasa disebut Aqua mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Tanggamus dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus yang tentunya terbuka dan selalu berkolaborasi terhadap PT Tirta Investama Tanggamus dalam setiap program yang kita jalankan untuk sosial dan lingkungan. Dan izin Bapak informasi sedikit program yang hari ini kita sampaikan terkait dengan program kelas cerdas, program yang dimana menyasar ke seluruh masyarakat maupun usia dini terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Tanggamus. Karena memang kalau kita lihat trennya dari tahun 2021 program ini dijalankan memang sudah ada peningkatan dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Tanggamus. Tentunya juga memang program-program yang kita lakukan untuk Kabupaten Tanggamus ini menjadi bagian dari komitmen dari perusahaan karena seingat saya bulan lalu Pak PJ hadir di Tirta Investama menyampaikan bahwa memang program ini memang khusus untuk menyasar seluruh Kabupaten Tanggamus karena di mana sumber daya alam kita yang banyak dari lautnya hingga dengan pertaniannya. Namun ada beberapa poin memang yang harus kita mendorong, salah satunya terkait dengan ODF atau Open Defecation Free, terkait dengan bebas buang air besar sembarangan. Dan kegiatan hari ini bagian dari edukasi Pak, bagian dari pencegahan untuk usia dini dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tanggamus. Dan kepala pabrik kita Pak Indro Wibowo tidak bisa dapat hadir karena ada kegiatan mendadak di Jakarta. Cuman dia menyampaikan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu mendukung, selalu kolaborasi, selalu support terkait dengan program-program yang sudah kita jalankan di SDGs, komitmen kita di Sustainability Development Goals gitu.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Insinyur Mulyadi Mirsan, yang saya hormati, beserta seluruh jajaran aparat di Tanggamus yang berbahagia. Saya merasa sangat berbahagia pada hari ini karena ini merupakan sebuah sejarah. Di sini kita mengukir sejarah dalam upaya bagaimana mempersiapkan generasi penerus, generasi yang akan meneruskan kejayaan Republik ini di masa yang akan datang. Dalam menyiapkan generasi penerus, peran PAUD merupakan sangat strategis karena pada fase inilah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita sangat ditentukan. Oleh karena itu, makanya saya sebut ini hari yang bersejarah karena tidak jarang sekali di daerah-daerah yang mengadakan event-event seperti di Tanggamus ini. Jadi kita harus berikan applause untuk kita bersama. Berbicara PAUD, saya katakan PAUD ini sangat strategis juga dalam upaya pengentasan stunting. Oleh karena itu, PAUD juga masuk di salah satu upaya dalam 5 layanan pencegahan stunting. Salah satunya adalah melalui PAUD, di samping layanan kesehatan, layanan air sanitasi, dan lain sebagainya. Dan dalam fase PAUD ini juga sangat strategis kita memberikan bekal untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Karena di usia-usia inilah yang menentukan nanti ke depannya anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh, generasi yang sehat. Mungkin saja dan semoga saja di antara anak-anak kita yang ada di sini nanti ada yang menjadi presiden. Mungkin saja ada yang menjadi gubernur. Mungkin saja ada yang menjadi bupati. Paling tidak anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang tangguh untuk menjadi kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga. Oleh sebab itu saya katakan PAUD ini merupakan hal yang sangat strategis. Kompak, nggak semangat ini. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat semua? Udah sarapan? Harusnya ada susu di sini. Minimal susu kotak. Pelit ya Pak Kadisnya ya? Atau Tirta Investama yang nggak kasih susu? Gak apa-apa, mungkin setelah acara ini nanti disusul. Baik, terima kasih. Sebelum menyampaikan sambutan kepada anakku sayang, saya menyampaikan permohonan maaf Bunda PAUD Tanggamus dan Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus Ibu Helen Veranika. Sudah kenal belum? Seyogyanya beliau hadir pada pagi hari ini bersama anak-anakku sayang. Namun Allah berkehendak lain, beliau kondisinya tidak sehat. Jadi beliau menyampaikan salam takzim, salam sayang kepada anak-anak semua di Tanggamus. Yang saya hormati Koordinator CSR PT Tirta Investama Tanggamus atau PT Danon, Bapak Radia Putra Pratama. Terima kasih secara berkesinambungan
dikawal pembangunan Tanggamus, juga dari Yayasan Konservasi Wilayah Putih Bapak Bambang Pujiatmoko, terima kasih kehadirannya. Juga Ketua Himpaudi Tanggamus Pak Abdul Somad, yang saya hormati segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pak Kadis Pendidikan, hadir Pak Kaban Baperida, Kadis PPA, ada Kadis Kesehatan, ada hadir ya, Kadis Kesehatan, Kadis Pariwisata, Kadis PMPTSP, Kadis PMD, Camat Kota Agung, tak terlihat tadi, wakil ya? Oh, perwakil. Para guru PAUD sekecamatan Kota Agung yang saya banggakan, teman-teman PES yang hadir, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah, maunah Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang bahagia ini kita bisa hadir mengikuti acara Gebyar PAUD Cerdas, cegah stunting dari rumah dan sekolah, yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Wilayah Putih bekerjasama dengan PT Danone Indonesia Nutrisia dan juga PT Tirta Investama Tanggamus. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh perwakilan CSR dan dari Yayasan Konservasi Seputih. Tentunya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas acara Gebyar PAUD Cerdas pada pagi hari ini. Dan juga acara ini menarik karena kita berada di Taman Kota, tepatnya di wisata Wailalaan. Saya menghirup udaranya begitu segar, dan ini jarang kita dapati kalau di Bandar Lampung. Insya Allah kita nggak lama-lama ya, kita harapkan tidak melewati 10:30, karena pagi ini sinar UV ini kata penyelenggara bukan pelit, nggak ada taruh supaya anak-anaknya sehat, dan dewan guru supaya dewan gurunya kejemur sehat ya. Kalau dewan guru yang sedang dalam perawatan nggak apa-apa, ikhlaskan saja ya, ikhlaskan saja, karena matahari ini anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah segenap penyakit, kebuntuan, kepiluan ya, yang lesu, ada UV ini akan sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, menyikapi acara Gebyar Cerdas, acara ini dibantu oleh stakeholder, oleh korporat, yaitu PT Tirta Investama dan juga Yayasan Konservasi Seputih, dengan harapan ke depan makin banyak yang terlibat. Semua yang merasa peduli terhadap generasi bangsa masa depan harus terlibat, nggak boleh cuek ya. Saya meyakini banyak industri korporat yang ada di Tanggamus wajib hukumnya untuk ikut terlibat menjaga generasi emas ke depan. Yang ada di depan saya, di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya, ini adalah potret masa depan Indonesia, potret masa depan Tanggamus. Tadi sama Pak Bambang udah didoakan, insya Allah ada di antara anak-anakku sekalian yang akan menjadi presiden. Tepuk tangan dong, biar dijabah Allah. Insya Allah ada yang menjadi gubernur. Insya Allah ada yang menjadi bupati wali kota. Insya Allah ada yang menjadi kepala dinas. Ada yang menjadi camat.
Ada yang jadi kepala pekon dan lurah. Insya Allah menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Nah, untuk itu harus dipersiapkan, harus direncanakan. Ketika Tanggamus ini didiami 662.000 jiwa, 167.588 keluarga, ya, 167.588 keluarga, dan berjumlah kurang lebih 390.000 balita yang sudah oleh Dinas Kesehatan diukur sebanyak 36.000 balita, dan datanya bahwa hanya 1.000 balita di Tanggamus dari 36.000 yang diukur yang kondisinya stunting. Hitungannya kurang lebih 2,68%. Dari sinilah kita melakukan perencanaan ke depan, menyiapkan pembangunan untuk anak-anak kita di masa depan. Ini adalah generasi emas, ya. Insya Allah 20 tahun ke depan mereka yang akan melanjutkan pembangunan di Tanggamus, bahkan nasional. Untuk itu hari ini menjadi bagian kontribusinya menjadikan anak-anak ini cerdas. Cerdas apa Bapak Ibu sekalian? Cerdas secara kognitif, cerdas secara motorik. Ini ukuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cerdas secara kognitif, cerdas secara otak. Cerdas secara motorik, anak itu lincah bergerak, ya. Tapi nggak boleh kecerdasan. Kalau terlalu cerdas, salah asuh, dia jadi raja olah. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus dikontrol. Dia cerdas, dia beriman dan takwa. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, harus hadir negara terhadap anak bangsa. Apa yang bisa dilakukan ketika masih ada angka stunting di Tanggamus? Kurang lebih saat ini berjumlah 17%. Ini yang menjadi potret nasional SKI terhadap Tanggamus. 17% ini bagaimana keterhubungan dengan angka EPPGN yang sudah ditetapkan hanya 2,68. Berarti ada kurang lebih 14% yang tersisa. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Tidak terlepas di samping memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak, dibutuhkan kebutuhan terhadap intervensi sensitif. Air bersih, sanitasi lingkungan yang menjamin anak-anak di Tanggamus ini sehat. Terima kasih PT Tirta Investama dan Yayasan Konservasi Seputih yang coba menjamin terhadap suplai air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Tanggamus. Bila itu tidak dilakukan, saya nggak jamin apa yang dilakukan terhadap acara hari ini memberikan dampak terhadap angka stunting di Tanggamus. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kita ingin mendesain bagaimana upaya yang kita lakukan itu juga efektif dan efisien. Cari pemetaan dan sumber masalahnya. Apakah kira-kira 2,68% itu ada bermasalah dari masalah gizi? Apakah terdapat gizi buruk? Ataukah perilaku terhadap gizi buruk? Paham? Kalau terhadap gizi buruk, berarti yang bersangkutan tidak mampu memenuhi terhadap kecukupan gizinya.
baik terhadap calon pengantin, baik terhadap ibu yang hamil, baik terhadap 1000 kelahiran pertama. Tolong ini dipetakan oleh pemerintah daerah, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PPPA, dan semua yang terkait. Ya, jadi tolong petakan, lihat. Menurut data masih terdapat 17 pekon, 8 kecamatan di Tanggamus yang menjadi pusat perhatian terhadap penurunan stunting. Petakan kembali di 8 kecamatan, 17 pekon itu apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah yang dimaksud bagaimana bekerja secara efektif dan efisien. Bagaimana kita menjamin generasi emas ini, Bapak Ibu sekalian, ke depan terjamin kelangsungannya, baik secara pembangunan berkelanjutan atau SDGs, atau dalam rangka menjambut Indonesia Emas 2045. Saya ingin gambaran-gambaran lucu, gambaran-gambaran natural dari anak-anakku sekalian ini tetap terjaga. Ini adalah modal Tanggamus ke depan. Kita jaga anak-anak ini agar mereka sehat secara motorik, secara kognitif. Secara kognitif dijamin bagaimana calon pengantin itu aman, gizinya terpenuhi, lingkar lengannya memenuhi. Ini tugas siapa? Kita jamin ibu-ibu yang sedang hamil, proses anak dalam kandungan, pertumbuhan kognitifnya sehat. Ini tugas siapa? Kita jamin 1000 kelahiran anak-anak ini terpenuhi, tercukupi gizinya. Ini tugas siapa? Ini tugas kita semua. Di situ ada pemerintah daerah, ada stakeholder, ada NGO, ada industri yang memiliki rasa kepedulian terhadap anak bangsa. Baru Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan membangun anak cerdas sejak prasekolah, sejak PAUD ya sampai nanti berkelanjutan dapat dijamin. Inilah yang dimaksud bagaimana menjamin sumber daya manusia di Tanggamus itu berkualitas. Tanpa itu, Bapak Ibu sekalian, rasanya Kabupaten Tanggamus akan tertinggal. Saya titip para guru PAUD dan para orang tua murid bersama-sama memperhatikan pola makan, asupan bagi anak-anak kita agar generasi emas ini terjaga keberlangsungannya. Ya, kita ingin anak-anak yang ada di Tanggamus ini semuanya sehat, tidak terganggu perkembangan pertumbuhannya. Ini yang harus dilakukan, bagaimana nanti pemerintah daerah bersama semua stakeholder terkait menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak-anak. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, BKKBN, pemberdayaan perempuan mulai dari kecamatan sampai pekon dan kelurahan sampai posyandu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin secara resmi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah dilantik menjadi presiden beserta wakil presiden, sudah dilantik dan sudah ada astacita. Salah satunya di misi keempat itu adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Makna daripada misi itu diterjemahkan dalam program yang berkualitas. Nanti ada makan gratis bersama dan minum susu gratis bersama. Insya Allah nanti Tanggamus sudah menjadi bagian daripada program tersebut. Saya harapkan kepada semua yang terkait untuk menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan datanya.
Bapperida antisipasi bersama Dinas Pendidikan dan PP3 BKKBN untuk mempersiapkan datanya dengan para camat, para pekon dan lurah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak gagal. Nah, untuk itu saya minta meyakinkan segenap jajaran menyiapkan, dan juga bagaimana kurikulum PAUD ini juga nanti dilihat kembali agar sesuai dengan tumbuh kembang seorang anak, sehingga ke depan Bapak Ibu sekalian Tanggamus menjadi bagian dalam rangka menjemput Indonesia Emas 2045. Untuk itu kita ingin tidak hanya di Kota Agung, Pak Kadis, Pak Raditya dan Pak Bambang, kita ingin di beberapa tempat nanti dilakukan gebiar cerdas anak-anak. Bisa saja nanti di Ulu Belu, bisa saja nanti di BNS atau di Kelumbayan, dalam rangka kita menjamin semua generasi PAUD ini terkondisi, terjaga dengan baik oleh pemerintah daerah. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di seluruh, di 20 kecamatan yang terwakili, di seluruh 299 pekon dan 3 kelurahan yang terwakili. Ini yang akan dirancang, yang akan didesain. Saya titip Pak Peri, alokasikanlah APBD dalam rangka memberikan penguatan terhadap generasi muda, terutama dari generasi PAUD ke depan. Ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya titip para guru PAUD, terima kasih atas segala pengabdiannya. Jangan sungkan-sungkan mendidik, membina, jadikan itu ladang amal ibadah. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan bekerja ikhlas, bekerja cerdas dalam mendidik anak-anak di Tanggamus. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada semua yang terkait. Saya ucapkan selamat, bergembira melaksanakan gebiar PAUD cerdas. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan kepada dinas terkait, sehingga komunikasi terhadap pembangunan pendidikan di Tanggamus berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gebiar PAUD cerdas, cegah stunting dari rumah dan sekolah secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Harusnya juga diundang ini Kepala PDAM sini. Beliau menjamin kelancaran ketersediaan air bersih bagi segenap masyarakat Tanggamus. Juga nanti diundang para camat untuk menjamin pasokan ketersediaan air bersih, karena Pak Bambang, Tanggamus ini adalah wilayah hulu dari Provinsi Lampung, di samping pesisir barat dan Lampung Barat. Kita jujur, perubahan ekosistem memberikan dampak terhadap lingkungan kita, tapi kami di Tanggamus berkomitmen untuk ikut melestarikan keberadaan hutan yang ada. Hutan yang terjaga, hutan yang lestari menjamin ketersediaan ekosistem bagi kita semua demi masa depan. Lingkungan yang asri, hutan yang asri, ini adalah investasi untuk keberlangsungan kita semua. Demikian anak-anakku sayang, para dewan guru, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya juga izin memberikan pantun. Kita buat maju Kabupaten Tanggamus, sumber daya alamnya sungguh melimpah. Anak PAUD generasi emas Tanggamus, saya titip didik dengan baik di rumah dan di sekolah.
khusus untuk para orang tua, para guru, para ibu-ibu, jangan banyak-banyak main HP, jangan banyak-banyak ngegosip, jangan banyak-banyak gibah. Dampingi anak-anaknya, ya, bangun pagi cek anak-anaknya, jangan buka handphone, ya, yakinkan sarapan anak-anaknya pagi-pagi tersedia, ya, karena saya curiga ibu-ibunya pagi-pagi buka handphone dulu, bener nggak? Bener nggak? Jadi ke depan dirubah, pagi-pagi itu cek anaknya, baru cek bapaknya, ya, cek anaknya dulu, jangan cek bapaknya dulu, ya. Insya Allah kita semua diberkahi, dirahmati. Satu lagi pantunnya, minum air dingin terasa nikmat, biar manis tambah coklat, biar PAUD bersama guru dan murid yang hebat. Saya senang, bahagia dan tambah semangat. Terima kasih atas perhatiannya, walau nggak minum susu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatin Alfatul Husna dari KB TKIT Teladan Kota Agung. Teman-teman tahu nggak sih apa itu isi piringku? Isi piringku adalah makan makanan sehat dan bergizi. Apa saja sih isi piringku? Satu porsi makanan dalam satu piring terdiri dari 50% sumber karbohidrat dan sumber protein yang terdiri dari 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. 50% lagi sumber serat dan sumber vitamin yang terdiri dari 2/3 sayur-sayuran dan 1/3 buah-buahan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu isi piringku? Kalau udah tahu, yuk kita nyanyi bareng-bareng tentang isi piringku. Musik. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, sayur-sayuran dan protein. Suku minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, sayur-sayuran dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Demikianlah penjelasan dari Fatin tentang isi piringku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Fatin dari TKIT Teladan. Jadi udah pada tahu ya isi piringku apa? Sudah pada tahu isi